Yo, kembali lagi di Kakoinime, di mana ada kabar menarik yang wow, yaitu soal buku Road to Laughtale volume pertama dan juga keduanya. Di mana ini semacam buku pada umumnya, namun ini memuat cerita atau menceritakan hal menarik di dalamnya, terutama hal yang selama ini menjadi menarik di One Piece. Ya, anggap aja ini seperti rangkuman sebelum kita menuju kepada Laughtale itu, di mana kita akan disajikan hal-hal menarik seperti mengenai char-char yang ada di Wano. Selain di Wano, tentu akan ada hal menarik lainnya yang disajikan seperti cerita-cerita daripada Yonko yang ada di One Piece. Nah, daripada semua itu, yang mana pada saat ini masih berupa spoiler atau bajakan, di mana daripada spoiler yang ada salah satu info yang menarik tentunya, di mana itu soal posisi atau lokasi daripada Road Poneglyph keempat. Di mana dikatakan di sini bahwasannya posisi Road Poneglyph keempat berada di pulau di mana pulau itu sama sekali belum pernah diinjak atau dihadiri oleh Luffy. Itu artinya posisi yang dulunya ada di Fishman Poneglyph ini sekarang berada di tempat yang berbeda, yang mana pihak terkait merekomendasikan beberapa pulau sebagai lokasi Road Poneglyph keempat itu. Pertama, ada Pulau Vera atau Villa. Ya, Vera, jika kalian asing dengan nama itu sangat wajar karena terakhir kali nama pulau itu disebut udah cukup lama. Dan secara singkatnya mengenai pulau ini atau negara ini merupakan negara kecil dibandingkan dengan Alabasta. Dan sekitar 400 tahun yang lalu, kita diperlihatkan soal Mombran Norland yang tiba di pulau itu, dimana pada saat itu ya, pulau itu masih berupa sebuah kota kecil. Nah, selama beberapa ratus tahun terakhir, Vira atau Vela ini berkembang menjadi suatu negara, tetapi itu bukan lagi kota, di mana sejak 2 tahun yang lalu, Vira menjadi negara berbahaya di tangan pemberontak alias pasukan revolusi. Di mana 2 tahun yang lalu, kudeta yang dihasut oleh tentara revolusi terjadi di daerah itu. Dan apakah tempat ini cocok menjadi tempat di mana lokasi Road Poneglyph keempat itu? Nah, kemudian rekomendasi kedua adalah Pulau Elbaf. Ya, Pulau Elbaf di mana semua orang tahu ya, di mana ini merupakan tempat daripada suku-suku raksasa bangsa Elbaf tinggal. Di mana pulau ini merupakan pulau yang paling kemungkinan cukup besar, sebab jika Sang ada di sana, ada kemungkinan Road Poneglyph keempat juga ada di sana. Kemudian rekomendasi lainnya adalah Pulau Hachinosu. Ya, pulau dengan nama lebih familiar adalah Pulau Tengkorak markas Kurohige. Pada saat ini ya, adalah salah satu pulau yang menjadi rekomendasi di mana Road Poneglyph keempat berada. Dan kalau menurut Mimin pribadi ya, sebenarnya daripada 3 tempat yang telah direkomendasikan, sepertinya pulau inilah yang paling masuk untuk skenarionya. Di mana ada beberapa alasan yang masuk jika skenarionya berada di jalan ini. Yaitu, pertama, soal flashback Rock di Zebek. Ya, jujur pakai banget flashback Kaido untuk Rock di Zebek itu masih nanggung banget. Pertama yang pasti sangat jelas kita belum ditunjukkan muka atau wajah daripada Rocks ini. Apakah hidungnya pesek? Apakah wajahnya punya codet seperti Sang? Ataukah dia sosok yang tampan dan berani? Atau si paling keren? Ya, kita tidak tahu. Selain itu, bagaimana kekuatannya hingga menjadi sosok yang menjadi lawan terkuat Roger, di mana dalam volume ini ya juga dijelaskan fakta tentang itu. Nah, Pulau Hachinosu inilah adalah tempat yang paling mungkin menjelaskan semua tentang Rock di Zebek. Karena kita tahu ya, pulau ini sendiri merupakan tempat yang paling familiar bagi Rocks Pirate. Jadi tentu pastinya ada hal yang membuat menarik di pulau ini yang menjelaskan tentang siapa itu Rocks. Kedua, tempat berkumpulnya armada Luffy.
Iya, jika kita semua melihat cover story Armada Luffy atau mungkin pada chapternya dan juga di animenya, pastinya kita semua tahu ya dan sadar kalaulah para Armada Luffy semuanya sudah bergerak. Suku Tontanta yang ngendok di Green Beat pun ikut bergerak, bahkan Hajarudin yang juga telah berlayar meninggalkan Bagi Sencho. Dan kita tahu ya, mereka semua ini sudah bergerak sejak Aquano baru dimulai. Dan ditambah dengan time skip 7 hari, seharusnya mereka semua tak lama lagi akan diperlihatkan. Dan menurut Mimin, tempat yang paling afdol untuk mereka semua berkumpul adalah tempat bernama Pulau Bajak Laut, Pulau Hachinosu, di mana pengembangan ceritanya sudah sangat cocok ya. Di mana beberapa armada Luffy yang ada di sana sudah meninggalkan status lamanya. Hajarudin keluar daripada bisnis ilegal Bagi. Sementara di antara lainnya ada yang telah mengundurkan diri daripada jabatannya sebagai bangsawan dan menuju berlayar ke lautan, di mana mereka semua telah mulai menjadi bajak laut bersama armada Luffy. Jadi tempat yang paling cocok untuk merayakan semua tekad mereka ini adalah Pulau Bajak Laut Hachinosu. Kemudian alasan berikutnya adalah Kurohige dan juga Sang. Ya, tentu mereka berdua, karena jika kita melihat target Luffy soal Yonko yang akan ia kalahkan, seharusnya langkah ke depan Luffy itu akan menerempet kedua pihak ini. Dimana ibarat katanya kaki kanan Luffy melangkah menemui Sang, dan di sisi lainnya kaki kiri Luffy menyenggol Kurohige. Yang mana kejadiannya sama saat Luffy bertikai dengan dua Yonko di era sebelumnya. Jadi jika Luffy bertemu dengan Sang, ada kemungkinan alurnya akan menuju ke Pulau Hachinosu, markas daripada Kurohige. Dimana hal menariknya adalah dijelaskan di buku ini juga bahwasannya ada info mengenai Akagami dan juga Kurohige pula, dimana itu berada di volume kedua daripada buku ini. Dimana di volume ini ya menceritakan soal Yonko. Namun yang jadi menariknya adalah di bagian covernya kita bisa melihat wajah Akagami dan Kurohige. Dan bagaimana menurut kalian ini? Dan oh ya, dikatakan di translate-nya bahwasannya entah ini benar atau tidak juga ya, katanya Kurohige ini mewariskan wasiat daripada Rock di Zebek. Dan jika itu benar, tentu Hachinosu adalah tempat terbaik di mana Road Poneglyph keempat disimpan, karena akan membuka kesempatan dengan jelas flashback daripada Rock di Zebek apa alasan dia ingin menjadi raja dunia. Dan selain itu, Kurohige juga bisa menjadi alasan sebagai pencuri Poneglyph yang ada di Fishman sebelumnya, karena kita tahu ya kemampuan Black Hole-nya ini mampu menyerap apa saja. Jadi pada intinya, bagaimana menurut kalian lokasi daripada Road Poneglyph keempat ini ada di mana?